Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Apakah semuanya sehat? Semoga kalian semua sehat ya, sehingga bisa mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh Ibu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, bagi yang belum mengisi presensi, silakan untuk mengisi presensi terlebih dahulu. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan materi pertemuan sebelumnya. Sebelumnya itu masih mengenai sistem sirkulasi. Nah, hari ini juga kita akan membahas lanjutan mengenai sistem sirkulasi. Kompetensi dasar untuk pertemuan hari ini adalah masih sama ya seperti pertemuan sebelumnya, itu menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem sirkulasi dalam kaitannya dengan bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem sirkulasi manusia. Untuk tujuan pembelajarannya yaitu diharapkan peserta didik mampu menjelaskan macam-macam golongan darah, kemudian menjelaskan perbedaan pada pembuluh darah utama, yaitu ada pembuluh darah arteri, pembuluh darah vena, dan pembuluh darah kapiler. Kemudian peserta didik juga dapat menjelaskan bioproses sistem sirkulasi yang terjadi pada manusia, kemudian mengidentifikasi gangguan atau penyakit pada sistem sirkulasi manusia. Baik, langsung saja kita masuk ke pembelajarannya. Bisa dilihat ya di sini. Di sini terdapat 4 gambar golongan darah. Yang pertama itu ada golongan darah A, kemudian ada golongan darah B, golongan darah AB, dan golongan darah O. Nah, ada yang tahu nggak kenapa golongan darah pada manusia itu bisa berbeda-beda? Silakan, ada yang bisa menjawabnya? Ya, betul sekali. Golongan darah manusia yang berbeda-beda ini didasarkan pada ada atau tidaknya antigen atau agglutinogen dan antibodi atau agglutinin. Nah, bisa dilihat ya di sini. Di sini terdapat tabel golongan darah, di mana apabila di dalam sel darah seseorang mengandung agglutinogen A dan di dalam serumnya itu mengandung agglutinin B, berarti seseorang tersebut memiliki golongan darah A. Kemudian apabila di dalam sel darah seseorang terdapat kandungan agglutinogen B dan di dalam serumnya itu terdapat agglutinin A, maka seseorang tersebut memiliki golongan darah B. Apabila di dalam sel darah seseorang terdapat agglutinogen A dan B, namun di dalam serumnya ini tidak terdapat agglutinin, maka seseorang tersebut memiliki golongan darah AB. Nah, sebaliknya jika sel darah seseorang tidak terdapat agglutinogen baik A maupun B, namun di dalam serumnya itu mengandung agglutinin A dan B, maka seseorang tersebut memiliki golongan darah O. Oke, kalau tadi itu penggolongan golongan darah itu berdasarkan ada tidaknya agglutinogen dan agglutinin. Ada juga golongan darah yang berdasarkan resus. Nah, golongan darah yang berdasarkan resus ini terbagi menjadi 2, ada yang resus positif dan negatif. Nah, yang positif itu jika di dalam sel darah seseorang terdapat agglutinogen resus, sedangkan yang negatif jika di dalam sel darah seseorang itu tidak terdapat agglutinogen resus. Baik, selanjutnya di sini ada transfusi darah. Transfusi darah adalah pemberian darah dari seseorang kepada orang yang memerlukan. Nah, orang yang memberi darah ini disebut pendonor, sedangkan orang yang menerima darah disebut resipien. Nah, dalam transfusi darah, seorang pendonor harus memperhatikan agglutinogen
atau antigen yang dimilikinya. Nah, sedangkan resipien perlu memperhatikan aglutininnya atau antibodinya. Nah, di sini juga terdapat tabel ya, tabel di mana golongan darah dapat menjadi donor bagi golongan darah A dan B. Kemudian golongan darah B dapat menjadi donor bagi golongan darah B dan AB. Kemudian golongan darah AB dapat menjadi donor hanya golongan darah AB saja. Kemudian golongan darah O itu bisa mendonorkan darah ke ketiga golongan darah lainnya, yaitu A, B, dan AB. Nah, itulah mengapa golongan darah O disebut sebagai donor universal, yaitu donor bagi semua golongan darah. Selanjutnya di sini ada gambar pembuluh darah. Nah, pembuluh darah ada 3, ada pembuluh darah nadi atau arteri, pembuluh balik atau vena, dan pembuluh darah kapiler. Untuk pembuluh darah nadi atau arteri, pembuluh ini merupakan pembuluh yang keluar dari jantung. Nah, pembuluh darah arteri ini memiliki satu katup di mana fungsinya itu untuk menjaga aliran darah untuk tetap searah. Nah, pembuluh darah arteri ini ada 3. Yang pertama pembuluh darah nadi besar, kemudian ada arteri, kemudian ada arteriola. Selanjutnya di sini ada pembuluh darah vena. Nah, pembuluh darah vena ini pembuluh yang mengalirkan darah dari seluruh tubuh ke jantung. Nah, pembuluh darah vena atau pembuluh darah balik ini sama, terbagi menjadi 3. Yang pertama ada vena cava, kemudian ada vena, dan venula. Kemudian di sini juga ada gambar lapisan yang terdapat di pembuluh. Ada 3 lapisan yang terdapat di pembuluh. Yang pertama itu ada tunika intima. Tunika intima. Tunika intima ini merupakan lapisan pembuluh darah bagian dalam. Kemudian yang kedua ada tunika media. Tunika media ini merupakan lapisan pembuluh darah di bagian tengah. Kemudian ada tunika eksterna atau adventitia. Nah, ini merupakan lapisan pembuluh darah yang paling terluar atau lapisan pembuluh darah bagian luarnya. Baik, selanjutnya di sini ada proses peredaran darah manusia. Darah beredar selalu berada di dalam pembuluh darah. Nah, peredaran darah seperti ini disebut juga dengan peredaran darah tertutup. Nah, dalam satu kali beredar melewati jantung itu sebanyak 2 kali. Peredaran darah inilah yang disebut dengan peredaran darah ganda. Nah, di dalam peredaran darah ganda terdapat 2 macam, yaitu ada peredaran darah besar dan ada peredaran darah kecil. Peredaran darah ini terjadi di dalam jantung. Nah, jantung ini bekerja dengan melakukan kontraksi otot dengan gerakan mengembang dan mengempis secara bergantian. Denyutan jantung ini juga dapat dirasakan pembuluh nadi pada tubuh kita. Peredaran darah ganda ada 2 macam. Yang pertama itu ada peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Nah, yang peredaran darah besar ini darah yang ada di bilik kiri ini akan dibawa menuju aorta melalui katup aorta. Nah, dari aorta ini akan diedarkan ke seluruh tubuh. Kemudian darah akan masuk lagi ke vena cava superior, kemudian akan dibawa menuju ke serambi kanan. Sedangkan peredaran darah kecil ini adalah peredaran darah yang membawa darah dari bilik kanan menuju ke paru-paru. Nah, dari bilik kanan menuju ke paru-paru ini melalui katup tricuspidalis. Nah, kemudian melewati arteri pulmonalis, kemudian dibawa ke paru-paru dan kembali lagi kembali ke serambi kiri. Selanjutnya di sini ada teknologi sistem peredaran darah. Ibu hanya akan menjelaskan secara singkat 2 saja. Yang pertama itu ada pemindaian dengan bahan radioaktif. Teknologi yang satu ini
bisa mendeteksi adanya penyakit jantung dengan cara menyuntikkan bahan radioaktif ke dalam tubuh pasien. Nah, tetapi bahan radioaktif yang digunakan ini tidak berbahaya. Nah, setelah itu hasilnya akan direkam untuk dijadikan bahan tinjauan selanjutnya. Selanjutnya di sini ada teknologi sistem peredaran darah. Ibu hanya akan menjelaskan secara singkat dua saja. Yang pertama itu ada pemindaian dengan bahan radioaktif. Teknologi yang satu ini bisa mendeteksi adanya penyakit jantung dengan cara menyuntikkan bahan radioaktif ke dalam tubuh pasien. Nah, tetapi bahan radioaktif yang digunakan ini tidak berbahaya. Nah, setelah itu hasilnya akan direkam untuk dijadikan bahan tinjauan selanjutnya. Kemudian yang kedua, di sini ada transplantasi jantung. Nah, transplantasi jantung ini merupakan teknik penggantian jantung yang rusak dengan menggunakan jantung yang berasal dari donor. Untuk menjadi donor jantung ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, jadi tidak bisa sembarang orang bisa menjadi pendonor jantung seperti itu. Baik, selanjutnya di sini ada contoh gangguan sistem peredaran darah. Yang pertama itu ada leukemia atau disebut juga dengan kanker darah. Leukemia ini sel darah putihnya aktif membelah dan tak terkendali sehingga jumlahnya melebihi jumlah normal. Leukemia ini bisa terjadi pada orang dewasa maupun anak-anak. Nah, kemudian secara umum ada beberapa ciri-ciri penderita leukemia. Yang pertama itu demam dan menggigil, kemudian tubuh terasa lelah, kemudian berat badan turun drastis, mimisan, tubuh mudah memar, bintik merah pada kulit dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya di sini ada anemia atau kurang darah. Ketika tubuh kekurangan sel darah merah yang sehat atau ketika sel darah merah tidak berfungsi dengan baik, akibatnya organ tubuh tidak mendapat oksigen yang cukup. Nah, sehingga membuat penderita anemia ini pucat dan mudah lelah. Untuk kesimpulan materi pada pertemuan kali ini adalah golongan darah pada manusia itu berbeda-beda tergantung agglutinogen dan agglutininnya. Golongan darah pada manusia itu ada 4. Yang pertama itu ada A, B, AB, dan O. Kemudian pembuluh darah pada manusia itu ada 3. Pembuluh darah arteri, vena, dan kapiler. Peredaran darah besar singkatnya itu seperti ini, dari jantung kemudian diedarkan ke seluruh tubuh hingga kembali lagi ke jantung. Nah, sedangkan pada peredaran darah kecil itu dari jantung kemudian ke paru-paru, kemudian kembali lagi ke jantung. Mungkin cukup sekian pemaparan materi pada pertemuan kali ini. Setelah ini kerjakan KPD yang sudah Ibu kirim di SPI, kerjakan sebaik mungkin, kemudian jawabannya dikirim sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.